Konnichiwa, halo sahabat Jepang semua, apa kabar? Selamat datang di Japan Scope Podcast Edition yang hanya ada di Podcast JF Jakarta, dan kembali lagi dengan saya Adi. Dan seperti biasanya sahabat JF, di Japan Scope ini kita akan membahas dan berdiskusi juga secara interaktif dan juga santai tentang tema-tema dan fenomena-fenomena terakhir yang ada di Jepang. Dan tema di Japan Scope Podcast kali ini adalah filsafat Jepang dan sikap berada di antara. Nah, ini apa lagi nih kira-kira ya? Jadi ini mungkin kedengerannya agak berat gitu kan, tapi saya akan coba untuk membahas ini dengan dengan mudah, jadi supaya teman-teman juga bisa mudah mencerna topik diskusi kali ini. Jadi di topik diskusi kali ini kita akan membahas serba-serbi filsafat Jepang yang meliputi apa saja dan juga bagaimana filsafat Jepang, kemudian apa perbedaan filsafat Jepang dengan filsafat Barat misalnya, dan juga kira-kira siapa saja sih tokoh-tokoh filsafat Jepang seperti itu. Nah, untuk membahas semua ini, kami sudah mengundang Mas Julius Teddy untuk episode kali ini. Halo Mas Julius. Halo Mas Adi. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Sehat Mas. Aku minta izin untuk bacakan short bio dulu ya Mas ya. Iya, siap. Oke, jadi sahabat JF, Mas Julius Teddy ini merupakan seorang mahasiswa doktoral di program studi Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIBUI). Ia menempuh S1 di program studi Jepang dan S2 di program studi Filsafat di Fakultas dan Universitas sama. Sekarang, Mas Julius sedang bekerja sebagai dosen tidak tetap di program studi Jepang FIBUI. Minat risetnya mencakup topik-topik yang berkaitan dengan studi Jepang, konsep berada di antara atau in-betweenness dalam filsafat bahasa, dan juga metafilsafat. Berat ya Mas ya kayaknya ya? Agak berat sih. Agak berat ya? Tapi semoga enggak ya, sebenarnya dekat kok sama kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mas, aku langsung masuk nih Mas. Mengapa filsafat Jepang hari ini, Mas? Mengapa penting untuk kita membahas tentang filsafat Jepang? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Adi. Jadi, buat teman-teman semua, memang filsafat Jepang itu sendiri sesuatu yang mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin di audiens Indonesia itu belum terlalu banyak ya saya temukan gitu. Jadi, filsafat Jepang kalau dalam situasi Indonesia hari ini itu sebenarnya jadi bahan yang cukup baru ya. Jadi, banyak yang sebenarnya bisa kita gali dari sisi Indonesia gitu. Nah, yang selama ini ada mungkin memang pertama dari sejarah pemikiran ya. Nah, itu sudah banyak ya, maksudnya dulu ada dosen saya sendiri, Ibu Ida, kemudian ada Mas Andi Bangkit juga gitu ya. Nah, kalau saya jawab dari situasi global sekarang mungkin ya, kalau menurut saya ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu jelas situasi geopolitik sama tuntutan pasca kolonial gitu ya. Jadi ketika kita sekarang menggeluti dunia akademik, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kajian kebudayaan dan seterusnya, saya rasa apapun itu sekarang banyak sekali usaha untuk mencari partikularitas yang sifatnya non-hegemonis. Dalam pengertian, misalkan selama ini kita itu seringkali melihat sesuatu atau melakukan satu penelitian itu dengan kacamata yang diambil dari satu teori yang sangat sebenarnya sampai kita tidak sadar bahwa itu berangkat dari konteks kebaratan, entah itu Eropa atau di Amerika gitu. Jadi tawaran dari filsafat Jepang ini sebenarnya berupaya untuk menggali kembali atau mengkaji kembali teori-teori yang selama ini dibawa juga gitu dari Barat. Jadi tawaran terhadap filsafat Jepang ini membantu kita untuk ngelihat satu perspektif yang sifatnya alternatif selain dari Barat itu sendiri gitu ya, karena dia biasa diasumsikan universal dan kita pakai begitu saja gitu. Kemudian filsafat Jepang ini juga jelas bantu kita punya kerangka pemahaman yang lebih baik gitu ya terhadap kata Jepang dan tentunya kita itu sendiri gitu ya sebagai satu manusia gitu yang hidup di muka bumi ini. Karena biasanya tentu bukan berarti studi Jepang itu sendiri saya rasa sudah banyak menggeluti ya, banyak memberikan berbagai perspektif gitu ya terkait dengan Jepang. Tapi filsafat Jepang jelas satu sumbangan yang juga berarti bagi saya, karena dia juga selama ini belum begitu banyak dieksplorasi dan belum begitu mungkin terintegrasi ya dengan studi Jepang itu sendiri, masih semacam agak teralienasi sedikit, walaupun memang sudah banyak usaha untuk membuat dua-duanya menjadi lebih kolaboratif gitu. Nah, yang terakhir memang
pengetahuan tentang Jepang itu sendiri ya, studi Jepang akhir-akhir ini itu salah satu arahnya ya, salah satu arah kemananya studi Jepang itu sendiri itu kan saya lihat mulai berusaha untuk mengangkat isu-isu atau pengetahuan yang sifatnya lebih lintas budaya. Artinya bukan tentang melihat Jepang itu punya semacam karakteristik apa, atau Jepang itu punya keunikan apa, atau Jepang itu punya masalah sosial yang terkait hanya Jepang itu sendiri gitu. Tapi berusaha untuk beyond itu ya. Betul sekali. Jadi keluar dari border, keluar dari batasan, untuk membuat pemahaman tentang Jepang itu sendiri juga lebih baik. Jadi melihat Jepang itu sebagai bagian dari keseluruhan dunia, dan dunia itu bagaimana melihat Jepang. Nah, itu yang salah satunya ditawarkan oleh filsafat Jepang, terutama dari filsuf-filsuf Jepang akhir-akhir ini. Gitu. Oke, berarti tadi Mas Julius sempat menyebutkan bahwa filsafat Jepang ini juga pada akhirnya dimunculkan sebagai perspektif alternatif dari filsafat-filsafat Barat, begitu kan? Betul. Kemudian apakah filsafat alternatif ini, perspektif alternatif ini kemudian bisa digunakan untuk isu di luar yang berkaitan dari studi Jepang? Jadi misalnya bisa digunakan untuk isu-isu yang benar-benar tidak berkaitan dengan Jepang sama sekali gitu misalnya. Betul. Nah, iya, ini memang tantangan yang dibawa dari filsafat Jepang itu sendiri ya. Jadi selama ini kita itu tanpa sadar ya, misalkan kajian sosial budaya, kita menggunakan misalkan kita meneliti satu masyarakat atau suku tertentu yang ada di Indonesia gitu. Yes. Kemudian kita menggunakan teori-teori atau perspektif yang biasanya tidak sadar kita mengutip banyak sekali literatur dari Barat, karena Betul. memang satu itu lengkap gitu ya. Kemudian itu dasar penelitiannya memang sangat kuat gitu. Jadi fondasi teorinya itu sangat kuat gitu. Udah jadi lah istilahnya udah ya. jadi banget gitu ya. Jadi kita gampang pakainya gitu istilahnya. Nah, problemnya adalah filsafat Jepang ini memang berupaya untuk melihat atau menggali bahwa sebenarnya apa yang ada, apa yang dirumuskan oleh kita asumsikan langsung saja ya, misalkan filsuf-filsuf Jepang pada zaman itu gitu ya, entah itu abad modern atau mungkin pemikir-pemikir sebelum itu punya juga perspektif yang bisa digunakan untuk melihat bukan hanya tentang Jepang saja, tapi tentang dunia ini secara keseluruhan seperti apa. Jadi jawaban singkatnya merangkum memang sebenarnya bisa, dan tujuannya ke arah sana tujuannya. Betul. Ya. Meskipun mungkin kalau melihat secara realita belum begitu banyak diterapkan atau diketahui mungkin banyak orang bahwa perspektif ini sangat bisa digunakan untuk melihat atau membaca realitas kita sehari-hari kayak gitu yang ditawarkan dari filsafat Jepang gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana sih Mas sebenarnya garis besar dari filsafat Jepang itu? Ya, garis besarnya ya. Nah, ini sangat kompleks ya, karena filsafat Jepang itu sendiri ini seperti bahkan mungkin kuliah mungkin bisa jadi satu jurusan sendiri ya. Jadi sangat luas gitu, dan yang pasti saya harus disclaimer dulu ya, yang saya ceritakan mungkin akan hanya serpihan-serpihan atau hanya yang ada di permukaan kayak gitu ya. Nah, kalau dari definisinya itu sendiri saya pinjam mungkin dari seorang akademisi dari filsafat Jepang ya, bernama Brett Davis. Nah, dia itu secara operasional gitu ya mendefinisikan filsafat Jepang itu sebagai satu refleksi tentang apapun pertanyaan-pertanyaan fundamental kita terkait dengan dunia ini. Dan yang membedakan dia dari filsafat biasa adalah ketika filsafat Jepang itu berusaha untuk menarik atau menggali gitu ya, menggeluti pertanyaan-pertanyaan fundamental ya terkait dengan manusia dan dunia ini itu yang diambil dari bahan-bahan atau materi-materi dari tradisi linguistik, tradisi bahasa atau tradisi budaya Jepang gitu. Jadi istilahnya apa yang sebenarnya sudah dirumuskan sebelumnya oleh para pemikir-pemikir Jepang sebelumnya itu kan sebenarnya kita melihat orang-orang Jepang juga merefleksikan mereka sebagai seorang manusia yang ada di muka bumi ini gitu istilahnya. Lalu mereka juga pasti berpikir tentang manusia itu bergerak seperti apa, hubungan sosial manusia itu seperti apa gitu. Dan upaya filsafat Jepang adalah merumuskan itu juga secara sama gitu ya. Sama seperti filsafat Barat, filsafat mungkin Afrika, filsafat Islam dan sebagainya, itu juga sama.
dan upayanya itu untuk tentu membaca bagaimana pertanyaan-pertanyaan fundamental di dunia ini. Seperti pertanyaan yang paling klasik ya, maksudnya tentang siapa sih saya itu sebenarnya gitu ya, who am I gitu misalkan ya. Atau pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengetahuan itu terkait dengan kebenaran gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu didefinisikan benar atau tidak gitu, misalkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan fundamental yang memang selama ini digeluti oleh filsafat entah itu barat, dan sekarang ditambah lagi alternatif bahwa ternyata Jepang juga punya cara untuk menggeluti pertanyaan fundamental seperti itu gitu. Nah, itu garis besar yang pertama mungkin ya. Nah, dari beberapa literatur terkini memang filsafat Jepang itu sendiri ada beberapa kompleksitas ya, dan secara kalau dirangkum secara keseluruhan kali ini filsafat Jepang yang didefinisikan ya secara modern itu punya 4 alternatif makna gitu. Jadi yang pertama itu situasi modern ya, ketika filsafat itu masuk, filsafat itu kan sendiri kata yang sangat erat dengan barat ya sebenarnya. Betul. Jadi dia masuk ke Jepang waktu restorasi Meiji, dan para filsuf awal-awal ya di saat itu adalah seperti Nishiyamane gitu ya, itu orang yang menggeluti filsafat barat tapi dia itu orang Jepang gitu gampangnya. Jadi salah satu cara perspektif melihat makna filsafat Jepang itu adalah filsafat barat yang sebenarnya dilakukan orang Jepang, yaitu mereka menggali pemikiran-pemikiran barat yang selama ini sudah dilakukan dari abad-abad sebelumnya gitu ya, sebelum tahun 1800-an, sebelum restorasi Meiji, dan kemudian dia lakukan itu sebagai satu orang yang dalam tanda kutip berkebangsaan Jepang kayak gitu. Jadi karena ada proses pemikirannya dia sebagai orang Jepang, pola pikirnya dia, dan itu memproses filsafat barat tadi menjadi akhirnya itu menjadi filsafat Jepang. Ya, turunannya menjadi seperti itu gitu. Betul. Ya. Berarti sama aja misalnya kayak saya mempelajari filsafat barat, kemudian saya merumuskan semua dalam kepala saya, dan kemudian saya membuat tulisan apa segala macam, jadilah filsafat Indonesia. Kurang lebih demikian ya, secara simpelnya ya. Seperti itu. Tapi memang yang membedakan adalah penekanan-penekanan ya. Kadang misalkan di abad modern tadi ya, yang tadi Mas Adi katakan, sebenarnya memang mereka masih sangat rigid membedakan antara yang namanya filsafat dan pemikiran. Jadi mereka itu ketika melakukan filsafat, yang mereka sebenarnya lakukan itu adalah filsafat barat. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya misalkan mereka menggali pemikiran waktu itu yang populer memang seperti Auguste Comte gitu ya, kemudian Rousseau gitu ya, Jean-Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosial dan sebagainya, itu mereka coba terapkan di Jepang. Nah, itu salah satu pandangan terkait filsafat Jepang itu seperti apa gitu. Itu di abad modern. Sisanya juga ada beberapa yang memandang misalkan filsafat Jepang tuh justru yang sebelumnya gitu. Jadi bahwa filsafat sama pemikiran tuh nggak dibedakan, dan jadinya filsafat Jepang tuh yang sebelum modern nih. Jadi seperti Buddhisme, Shinto, kemudian Konfusianisme itu tergabung semua. Nah, itu juga bisa disebut sebagai filsafat Jepang. Nah, yang sekarang yang secara kontemporer dilakukan tuh sebenarnya yang tadi persis Mas Adi katakan. Jadi upaya untuk membahas pertanyaan fundamental yang diambil dari tradisi linguistik atau tradisi budaya Jepang, tapi dia tidak terbatas untuk mendefinisikan Jepang itu seperti apa. Tapi dia berusaha untuk menggali juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini digeluti dalam isu-isu filsafat, entah itu tentang keindahan, entah itu tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang terakhir yang memang mungkin dalam tanda kutip cukup kontroversial ya, itu satu filsafat Jepang yang dianggap filsafat yang berasal banget dari orang Jepang gitu. Jadi istilahnya orang Jepang itu mempunyai satu pemikiran A, dan dia itu sangat unik, dan dia itu berlaku hanya di Jepang itu sendiri gitu. Dan hanya bisa digunakan di Jepang saja. Iya, betul. Untuk meneliti sesuatu yang berkaitan dengan Jepang saja. Iya, betul. Seperti itu. Yang sebelumnya mungkin Mas Adi tanyakan ya. Jadi, apakah yang ada di Jepang ini bisa kita terapkan di Barat juga? Ada beberapa yang menganggap bahwa itu tidak relevan gitu ya. Jadi, filsafat Jepang itu ya hanya untuk melihat bagaimana Jepang itu punya satu karakteristik, keunikan tertentu, satu hal yang sangat distintif, dan itu yang ditawarkan ke dunia gitu. Dan itu enggak seperti batasannya itu sangat sangat ketat gitu ya. Jadi bordernya itu bahwa inilah yang disebut sebagai filsafat Jepang gitu. Jadi itu kurang lebih 4 pengertiannya ya. Walaupun pengertian yang ketiga tadi yang kita sebutkan yang sebenarnya jadi paradigma dari para filsuf Jepang akhir-akhir ini seperti itu. Mungkin. Kemudian untuk aspek historisnya sendiri bagaimana, Mas? Nah, filsafat Jepang itu sendiri memang bisa dilihat
secara historis ya, perkembangannya mungkin kalau di filsafat Barat itu kan sebagai analogi ya, mungkin kita melihatnya ada filsafat Yunani kuno gitu ya, yang sering kita dapetin entah di sekolah bahkan pelajaran sosiologi gitu-gitu yang dikenalin misalkan dari Thales, kemudian saya langsung lompat aja ya ke Socrates, Plato, Aristoteles gitu ya, terus digabung semua jadi sejarah filsafat Yunani kuno, terus tentu ada lebih detailnya ya, tapi periodisasinya misalkan saya langsung ke abad pertengahan, modern, dan habis itu filsafat ke abad 20 dan kontemporer kayak gitu. Nah di filsafat Jepang itu sendiri sebenarnya periodisasinya ini menurut Thomas Kasulis ya, dalam bukunya Engaging Japanese Philosophy juga, dia itu biasanya bagi jadi 4 periode ya. Jadi yang pertama itu periode kuno dan klasik ya, di zaman Yamato gitu, ketika bahasa Jepang itu sendiri lagi terbangun gitu kan ya. Jadi mulai dari Shotoku Taishi gitu ya, Pangeran Shotoku, kemudian dengan 17 artikel atau konstitusinya itu ya. Nah itu dianggap sebagai dalam tanda kutip dinobatkan sebagai filsuf Jepang pertama nih oleh para pemikir kontemporer ini gitu. Jadi dia yang menaruh fondasi bahwa Jepang itu juga punya pemikiran atau filsafat gitu istilahnya di situ. Baru habis itu perkembangannya kemudian bertambah lagi ke misalkan periode pertengahan ya, sesuai dengan maksudnya sejarah Jepang juga. Di situ kalau dari Shotoku Taishi ini kan juga sebenarnya menggabungkan dominannya antara Buddhisme dan Konfusianisme gitu ya. Nah kalau di periode yang pertengahan ini masa-masa ketika sebenarnya banyak bangsawan gitu ya, jadi sudah mulai di masa Kamakura, kemudian di situ berkembanglah berbagai macam Buddhisme juga gitu ya. Ada Buddhisme mungkin Pure Land Buddhism gitu ya, Buddhisme tanah murni yang sebenarnya sepengetahuan saya itu yang sering dipraktekkan juga ya, maksudnya digunakan disebut sebagai agama gitu ya. Jadi ada praktek-praktek tertentu yang sebenarnya saya juga kurang tahu detailnya seperti apa gitu ya, tapi biasa disebutnya Buddhisme tanah murni, dan tentu pemikirannya seperti Honeng dan Shinran gitu ya. Nah itu sering disebut seperti itu. Nah yang cukup terkenal juga di Jepang itu dari Zen Buddhism ya, dan ini penggiatnya di abad pertengahan itu dari si Dogen ya sebutannya. Jadi filsuf atau pemikirnya gitu istilahnya ya. Nah ini juga sangat berimpact gitu ya, sangat berpengaruh ke pemikiran-pemikiran Jepang setelahnya, bahkan di zaman kontemporer gitu, di zaman modern dan kontemporernya Jepang gitu. Atau ada satu lagi aliran Buddhisme Nichiren ya, tentu detailnya saya juga belum sebegitunya menggali, tapi biasanya ada 3 aliran itu yang berkembang di abad pertengahannya versi Jepang gitu ya. Baru habis itu masuk ke yang jelas zaman Edo ya. Nah di zaman Edo ini kan juga zaman ketika sebenarnya kalau di sini saya membacanya Konfusianisme memang jauh lebih dominan gitu ya. Jadi Konfusianisme ini kan banyak terkait dengan etika sosial, moral gitu kan ya. Dan itu semua itu tertuang dominannya di zaman Edo gitu. Nah di zaman Edo ini tentu banyak juga filsuf-filsuf ya. Yang paling jelas ya dinobatkan itu kan biasanya Motoori Norinaga ya. Dulu di dosen saya juga almarhum Ibu Ilma juga menggeluti beliau gitu ya sebagai satu pemikir gitu, dan dia bergerak sebagai, biasanya dibahas juga sebagai filsuf ataupun di bagian sejarah pemikiran Jepang gitu ya. Nah ini Motoori Norinaga itu biasa sangat jadi figur yang dominan gitu. Baru habis itu masuk ke zaman modern dan kontemporer, ini susah dibedakan sih, tapi modern tuh biasanya kalau di Jepang tuh ya pasca restorasi Meiji sampai sebelum perang gitu ya. Nah itu masa-masa ketika Barat masuk, terus Jepang tuh sangat bergejolak gitu. Jadi filsuf-filsufnya itu belajar banyak dari Barat, tapi sekaligus juga kenapa sih kita ke barat-baratan gitu istilahnya ya. Jadi kenapa kita melihat individu seperti ini gitu. Jadi posisinya tuh biasanya kalau digambarkan agak biner ya, jadi 2 gitu. Jadi antara satu mendukung banget, jadi filsuf-filsuf yang awal yang tadi saya sebutkan ya, misalkan Nishiyamane dan sebagainya, dia terinspirasi sekali gitu ya dengan filsafat Barat dan berusaha menerapkannya juga di Jepang gitu istilahnya. Tapi ada juga aliran yang kemudian bergerak di tahun 1900-an ya. Jadi aliran mazhab Kyoto gitu. Nah itu mereka sangat berusaha kritis terhadap Barat itu sendiri gitu. Nah, upaya kritisnya mereka ini tuh ya tertuang gitu ya, dan menjadi ciri khas filsafatnya mereka juga gitu.
yang dominan dan bahkan dipakai sampai sekarang gitu ya, yang sekarang menjadi ciri khas filsafat Jepang. Karena makanya kemudian filsuf seperti Nishida Kitaro itu disebut sebagai bapak filsuf modernnya Jepang, karena dia menaruh fondasi ciri khas kenapa filsafat Jepang itu digunakan sebagai upaya untuk mengkritik juga filsafat Barat, tapi sekaligus alternatif gitu ya. Tentu mereka punya isu-isu historis tertentu ya, jadi mereka juga punya kontroversi yang lumayan lumayan hangat terkait dengan misalkan mazhab Kyoto itu jadinya sering mendukung ideologi perang, atau mazhab Kyoto itu seringnya jadi mengkritik Barat tapi justru terlalu bersifat etnosentris. Jadi merasa Jepang tuh harus punya karakteristik tertentu yang bisa digunakan untuk menjadi tandingan terhadap Barat itu sendiri gitu ya. Jadi posisi binernya tuh kurang lebih seperti itu yang membuat filsafat Jepang tuh dinamikanya ya di abad modern itu jadi cukup hangat dan mungkin justru meninggal. Maksudnya adalah karena kondisi perang itu ya. Jadi kekalahan Jepang di perang membuat sebenarnya itu jadi turun semua gitu ya hype-nya. Baru habis itu masuk lagi ke abad kontemporer yang sebenarnya mulai pelan-pelan istilahnya ada yang mati, ada yang hidup lagi gitu kan ya. Nah, kalau yang kontemporer mulai masuklah misalkan perkembangan filsafat analitik ya, sifatnya yang lebih membahas tentang bahasa gitu misalkan. Kemudian mazhab Kyoto pun nggak meninggal sebenarnya, cuman hype-nya sangat turun dan baru berkembang lagi di tahun 90-an gitu. Jadi itu situasi dari modern ke kontemporer ya secara garis besarnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti intinya kurang lebih di era modern ini posisi binernya jadinya positivisme versus mazhab Kyoto berarti ya? Iya, jadi positivisme ini seperti mendukung sekali ya dengan perkembangan Barat, karena memang ya maksudnya kita harus akui juga perspektif dari Barat tuh membantu sangat besar terhadap cara kita memandang dunia sains modern gitu misalkan ya. Dia sangat membantu untuk kita melihat satu isu secara lebih spesifik gitu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan, fisika, matematika gitu ya. Ilmu-ilmu sekarang begitu terspesifikasi. Dan kita banyak terbantu juga kan dari situ gitu ya. Misalkan ilmu medis itu nggak mungkin kita ilmu medis tapi kita terapkan misalkan filosofi kehidupan di sana gitu ya. Itu satu hal yang jadinya seringkali terlalu nabrak gitu satu sama lain ya. Itu yang juga sering dikritik di filsafat gitu. Jadi yang dibawa dari Barat terkait dengan sains modern atau ilmu pengetahuan modern itu sangat bermanfaat gitu istilahnya, dan itu juga sangat diagungkan oleh para filsuf Jepang awal gitu. Tapi ada juga aliran mazhab Kyoto yang sebenarnya berusaha untuk mempertanyakan itu semua gitu ya. Jadi asumsi-asumsi bahwa manusia itu dilihat sebagai satu individu yang bebas gitu misalkan. Itu mereka banyak tidak setuju, karena bagi mereka ya manusia itu sifatnya selalu sosial gitu ya. Manusia itu tidak bisa didefinisikan tanpa ada orang lain di sekitarnya gitu ya. Itu biasanya yang paling klasik ya. Jadi pertentangan yang paling klasik antara cara pandang Jepang sama Barat gitu misalkan terkait dengan manusia itu punya hak atau punya kebebasan atau tidak gitu misalkan. Juga sebenarnya yang mengembangkan dari filsafat Jepang ini juga ternyata tidak hanya dari filsafat Barat saja, tapi juga dari Cina juga ya, seperti Konfusianisme gitu kan? Betul. Itu juga memberikan Buddhism juga dari luar Jepang juga sebetulnya kan? Betul sekali. Jadi memang biasa yang bisa dibilang ironis ya, tapi ironis bukan dalam pengertian menyedihkan ya, tapi ironis yang perasaan yang bittersweet mungkin ya kita sebutnya adalah yang kita sebut Jepang itu sendiri sebenarnya selalu tidak pernah kita bisa bayangkan tanpa ada kata misalkan Cina dan Barat misalkan ya. Jadi dari awal perkembangannya itu sendiri kata Buddhisme, kemudian Konfusianisme, Taoisme mungkin nggak terlalu masuk walaupun sudah istilahnya terintegrasi ya waktu masuk Neo-Konfusianisme juga gitu. Tapi itu semua yang diolah menjadi Jepang gitu kan ya. Barat pun seperti itu. Jadi Barat masuk, kemudian diolah, dipretelin gitu istilahnya ya sama para filsufnya, kemudian disebutlah itu sebagai Jepang gitu. Jadi memang salah satu yang bikin Jepang itu, biasanya kita mendefinisikan Jepang itu seperti apa kan seringkali digunakan kata misalkan prinsip tentang harmoni gitu misalkan Yawa yang konseptualisasi oleh Shotoku Taishi pada zaman itu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya juga
sangat berkaitan dengan kenapa Jepang itu seringkali berposisi gitu ya, berposisi itu kayak di antara gitu kan ya. Jadi kayak Jepang itu menggabungkan gitu istilahnya, menggabungkan antara Cina, antara Barat, dan tentunya dari yang lain juga ya, karena Buddhisme juga masuk dari Korea, kemudian Ya, secara betul. nggak langsung dari India dan India seterusnya juga pasti, ya. gitu ya. Jadi yang disebut Jepang itu sendiri, ironisnya adalah siapa Jepang itu sendiri itu nggak pernah bisa lepas dari yang lain. Tapi tentunya kalau kita ngomong isu lebih spesifik gitu ya, ideologi nasional dan sebagainya, upayanya jelas. Jadi berupaya untuk membentuk identitas Jepang itu sendiri gitu ya. Itulah nanti masuk ke Shinto gitu kan ya, yang berusaha untuk diangkat menjadi satu ideologi nasional dan dirumuskan dengan minjem-minjem juga padahal sebenarnya ya dari Buddhisme, dari Konfusianisme dan seterusnya, tapi Shinto yang jadi pegangan karena dianggap itu yang murni dari Jepang. Yang tapi paling merepresentasikan mungkin ya. merepresentasikan betul sekali, dan walaupun kalau kita lihat sekarang juga ya tidak sepenuhnya berhasil, Betul. tapi kita tahu maksud kenapa itu dilakukan gitu ya, karena upaya perasaan bahwa saya tidak punya identitas itu kan sangat membingungkan gitu istilahnya ya. Jadi oh ya udah pakai Shinto. Pertanyaannya tuh selalu ya banyak atau bahkan terlalu menggeluti tentang identitas kultural gitu. Jadi sayanya tuh siapa, baru habis itu bahas masalahnya. Tapi kalau di Jepang, sayanya siapanya nih udah lewat nih. Kita bahas aja langsung masalahnya tuh apa gitu ya. Argumentasi yang pengen dibahas tuh apa dan seterusnya.